Mana sih nih Nadia sama Gedin? Janjinya mau curhat bareng-bareng. Mana sih nih? Kita tunggu aja mereka join ya. Padahal katanya Nadia tuh mau join gitu loh. 1 hour later. Halo Nadia. Telat banget sih joinnya. Oh dia masih reconnecting. Halo Gedin. Finally you guys join. Aku udah nunggu dari tadi tahu. Iya, ini baru bisa join. Hai, apa kabar guys? Udah lama gak ketemu. Baik, Kak. Baik, aku baru pulang kuliah sih. Oh ya, tadi katanya kamu mau curhat apa sih? Oh ya, aku mau cerita sih guys, soalnya karena nih baru pulang kuliah, jadi udah ngerasa ya hawa-hawa capeknya gimana. Jadi aku punya cerita sih, ini sumpah dah kayak seharian penuh nih aku kesel banget gitu kan. Jadi aku tuh kuliah tuh kan tadi kuliah pagi sama kuliah siang ke sore gitu ya, dari jam 10 sampai jam 12, lanjut dari jam 2 sampai jam 4. Nah, kan 2 matkul doang tuh tadi. Keduanya nih bikin aku kesel karena apa? Karena yang pertama, aku kesel di dosennya sih. Maksudnya PowerPoint dosennya sih, bukan dosennya. Ya dosennya juga sih. Jadi satu ya. Jadi PowerPoint dosennya dan juga cara penyampaian dosennya. Sebut aja matkul A ya, supaya kita sensor aja gitu. Jadi karena aku anak fisip dan you know lah kalau fisip itu kan banyak teori-teori gitu kan, kayak menghafal itu lebih banyak gitu kan. Jadi tadi tuh matkul A di jam siang aku kesel karena yang pertama PowerPoint dosennya itu benar-benar aku pengen ngedit deh, kayak ya ampun ini full tulisan banget gitu loh guys, kayak gila nih dosen, dikira gue nggak ngantuk apa gimana ya, kenapa sih nggak mau diselipin kayak foto kayak, atau ya setidaknya kalau mau bahasannya panjang setidaknya pakai slide selanjutnya gitu kan, jangan terlalu dipaksain satu slide harus full tulisan gitu sih yang bikin aku kesel. Karena apa? Karena aku ngelihatnya boring banget sumpah, bikin ngantuk gitu. BTW kalian kan Gak Dina nih terutama kan sama ya, kita seangkatan maba gitu. Gimana sih, kayak ada nggak sih nemu dosen yang kayak gitu selama semingguan ini? Gimana tuh? Kalau aku sih nggak yang tulisan kecil-kecil banget, cuman kalau di PPT dosenku itu ya full tulisan aja. Terus itu kan jamnya itu emang jam-jam ngantuk karena habis makan siang. Waktu diajarnya itu juga suaranya agak kecil. Jadi mana aku jauh dari temanku waktu itu duduknya, jadi aku lumayan ngantuk terus sampai ketiduran gitu sih, ngakak banget. Setuju sih. Apalagi aku paling gak suka banget kalau dosen itu suaranya kecil. Karena apa? Aku pernah sih duduk di belakang. Gila gak kedengeran apa guys? Yang kedengeran paling anak-anak yang duduk paling depan aja gitu. Kesel. Boring. Bikin ngantuk. BTW, ini ada Kak Puan sih di sini. Kan Kak Puan mau wisuda nih. Tentunya banyak pengalaman nih tentang PowerPoint dosen. Masih tahun depan kali. Oh iya masih tahun depan. Tapi emang bener sih, kalian kan baru masuk kuliah, sedangkan aku kan kayak udah hampir mau selesai kan. Ya sih, dosen boring tuh pasti banyak banget, dan setiap semester tuh pasti ada. Apalagi kalau misalkan kayak mata kuliahnya tuh mata kuliah yang berat-berat gitu nggak sih? Ya betul, apalagi misalnya kayak mata kuliah yang pengantar ilmu itu sih menurut aku yang bikin boring. Iya, bener-bener. Apalagi kalau misalnya aku tuh suka banget kalau dosen ngajarinnya tuh dengan teknik yang bisa bikin bangun suasana gitu. Yang pertama kayak yang kayak teknik seru gitu nggak storytelling. Iya, setidaknya ya buat kita lebih semangat. Kayak apalagi jam-jam siang itu kan bikin ngantuk gitu ya. Tuh. Bener banget. Setuju banget. Menurut Kak Dina gimana? Ya kenapa Kak? Menurut Kak Dina gimana sih? Kamu kan juga baru masuk. Aku mau bilang aja sih, tadi kan aku ada dapat satu matkul pagi sih ini, jadi emang bukan jam ngantuk, cuman dosen ini menurutku keren banget sih, dia kan ngajarnya itu tentang materi yang lumayan advance gitu, jadi dia ngajarin dengan cara ceritain penelitian dia, walaupun bisa dibilang sebenarnya PPT-nya nggak yang
keren-keren banget berdesain atau gimana, cuman karena ngajarnya itu seru dan interaktif, jadi emang kuliahnya itu nggak ngantuk. Dan juga semua muridnya itu alias mahasiswanya itu waktu itu kebetulan pada aktif, jadi seru banget sih. Setuju banget. Setuju Setidaknya banget. kayak kalau misalnya dari Kak Puan atau Kak Dina kepikiran nggak sih desain maksudnya kalau buat PPT itu kita harus kayak gimana supaya nggak boring gitu. Siapa tahu aku bisa ngusulin ke dosen-dosen. Bener bikin ini nggak sih bikin kuesioner ke dosen. Iya. Bener-bener. Niat sih kalau buat kuesioner itu. Iya. Tapi menurut kalian gimana sih PPT yang menarik? Kalau menurutku PPT yang menarik itu yang ada gambarnya, terus poin-poin doang. Terus sebenarnya PPT itu nggak terlalu penting juga sih, lebih ke cara ngajar dosennya juga. Kalau emang cara ngajarnya bagus, terus storytelling itu bisa bikin mahasiswa pada bangun, itu nggak apa-apa sih. PPT-nya itu banyak tulisan atau gimana, yang penting cara penyampaiannya bagus. Bener sih. Guys, sambil makan apa ya? Dari cara penyampaian gitu ya, karena cara penyampaian itu juga mendukung gitu kan supaya ngebangun suasana gitu. Tapi ya gitu sih, kalau misalnya Kak Puan gimana sih Kak cara ngebangun PPT yang menarik? Sebenarnya yang selama ini tuh ke dosen-dosen tuh kan kayak kebanyakan tulisan gitu kan. Padahal sebenarnya kan namanya PowerPoint. Jadi kan harusnya poin-poinnya aja gitu kan. Tapi ini tuh definisi kayak satu halaman itu menurut dia tuh kayak penting semua tuh dituangin semua di satu slide gitu kan. Terus entah mereka waktunya nggak ada untuk bikin slide-slide berikutnya apa gimana, tapi ya semuanya jadi satu slide gitu, semuanya ditulis di situ gitu kan. Jadi kayak kita juga kayak ini mending muridnya yang ngajarin dosen PPT apa gimana gitu kan. Tapi nggak semua dosen kayak gitu sih. Ada lah beberapa yang bagus. Aku mau Gimana cerita sih, Kak? pengalaman. Aku pernah ya duduk di bangku paling depan. Waktu itu aku lagi semangat banget kan untuk dengerin dosen ini karena baru pertama kali ketemu. Tapi ternyata dosennya boring banget. Terus kalau ngejelasin tuh intonasinya tuh datar, kayak nggak ada storytellingnya gitu loh. Nah terus aku kan duduk paling depan dan ngantuk kan. Sedangkan teman-temanku yang di belakang bisa tidur kan. Aku tuh nahan ngantuk sampai aku nggak nyadar kalau aku tidur. Giliran temanku bangunin aku kayak, aku nggak tidur kayak gitu. Ih, malu gak sih? Tapi kayak ya kalau misalnya karena kita juga nggak bisa nahan ngantuk gitu loh. Kalau makan di kelas pun, kalau di kelas aku ya itu nggak dikasih ya, kecuali ngunyah permen sih. Cuman ya namanya ngantuk, kalau misalnya aku nggak bisa sih nahan ngantuk, bener-bener pasti kayak gini-gini. Bakalan kayak gitu sih. Itu sih keluh kesah aku hari ini guys tentang PowerPoint yang sebenarnya kita bisa buat lebih gitu. Jadi sebenarnya guys, kalau ini buat teman-teman semuanya deh yang nonton nih terutama, sebenarnya manfaat gibah kita hari ini kalian dapat nggak sih? Buat kalian mungkin bisa tulis di kolom komentar gitu kan. Jadi yang pertama, gibah tuh nggak selalu negatif teman-teman. Jadi gibah tuh juga kita bisa gibahin, atau gibah tuh sebenarnya adalah suatu, menurut aku ya, gibah tuh suatu perspektif kita yang dimana kita tuh nggak bisa nerima hal yang kita dapatkan gitu. Jadinya kita mengeluarkan unek-unek atau keluh kesah kita kepada teman-teman kita gitu. Jadilah gibah. Jadi sebenarnya gibah tuh ya nggak negatif, tapi ada positifnya. Yang pertama kayak kita bahas tadi. Jadi misalnya PowerPoint nih. Jadi kita bisa membangun atau kita bisa memotivasi teman-teman semua atau teman-teman dosen juga, Bapak Ibu, itu supaya bisa lebih menarik. Gimana caranya buat bikin PowerPoint yang menarik gitu, yang bisa, yang viewernya bisa terima lah gitu. Tapi bener banget gak sih? Karena kan setiap orang kan pasti kadang punya a bad day, ya kan? Dan mereka butuh teman curhat gitu loh. Dan kadang gibahin seseorang yang bikin hari kita jadi bad day. Dan itu kan butuh dong untuk kesehatan mental. Benar.
Benar. Cuman ya bedanya ngomongin orang lain aja gitu. Ya, tapi kalian tetap ya gibahnya yang positif gitu. Jangan sampai ngerugiin orang lain. Bener. Oke So, deh. thank you banget guys. Thank you banget ya Udah teman-teman. dengerin. Nadia, thank you buat Aduh, ceritanya. anakku. Aku jadi menyadari Seru banget. experience lama. Bener. Nanti kalau ada apa-apa curhat-curhat lagi aja guys. Oke. Bener. Ya. See you. See you Thank you guys. guys.